Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai lingkungan kota. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Aizil Putri Indriana. Yang kedua, Feni Selviani. Yang ketiga, Melati. Yang keempat, saya sendiri, Wanda Hamidah. Dan yang kelima, Widya Rahmawati. Nah, di sini apa saja yang akan kita bahas? Jadi, di sini ada 7 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama, ada pengertian lingkungan kota. Yang kedua, teori lingkungan kota. Yang ketiga, isu-isu lingkungan kota. Yang keempat, gaya hidup lingkungan perkotaan. Yang kelima, ciri-ciri lingkungan kota. Yang keenam, permasalahan lingkungan kota. Dan yang terakhir, faktor penyebab rusaknya lingkungan kota. Jadi, yang pertama, kita akan membahas mengenai apa itu lingkungan kota. Di sini terdapat 2 poin penting mengenai lingkungan kota. Poin yang pertama mengenai psikologi perkotaan. Poin yang kedua mengenai lingkungan kota. Psikologi perkotaan ialah bidang ilmu yang menganalisis pengaruh penataan ruang kota terhadap faktor psikologis penghuninya. Sedangkan lingkungan kota ialah lingkungan buatan yang dibuat oleh manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian, dalam hal ini dapat digambarkan sebuah kota besar yang memiliki bangunan yang sangat megah, berpenduduk padat, dan memiliki banyak akses dalam memenuhi kebutuhan dan menjadi pusat pemerintahan. Contohnya yang cukup nyata dalam hal ini adalah ibu kota Indonesia, yaitu DKI Jakarta. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Feni Selviani. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teori lingkungan kota. Ada 4 teori. Yang pertama, teori hambatan perilaku. Teori ini adalah stimulasi yang berlebih atau tidak diinginkan, mendorong terjadinya hambatan dalam kapasitas proses informasi. Akibatnya, orang merasa kehilangan kontrol terhadap situasi yang sedang berlangsung. Yang kedua, teori stres lingkungan. Teori stres lingkungan pada dasarnya merupakan aplikasi teori stres dalam lingkungan berdasarkan model input, proses, dan output. Maka ada 3 pendekatan dalam stres, yaitu stres sebagai tresor, stres sebagai respon, dan stres sebagai proses. Oleh karena itu, 3 komponen tersebut merupakan sumber yang mengancam kesejahteraan seseorang, misalnya suara bising, panas, dan kepadatan tinggi. Yang ketiga, teori level adaptasi. Teori ini pada dasarnya sama dengan teori beban lingkungan. Menurut teori ini, stimulasi level yang rendah maupun yang tinggi mempunyai akibat negatif bagi perilaku. Level stimulasi yang optimal adalah yang mampu mencapai perilaku optimal itu sendiri. Dengan demikian, dalam teori ini dikenal perbedaan individu dan level adaptasi. Ada 3 dimensi hubungan perilaku lingkungan, yaitu yang A, identitas. Terlalu banyak orang atau terlalu sedikit akan membuat gangguan psikologis. Yang B, keanekaragaman. Keanekaragaman benda atau manusia akan berakibat terhadap proses informasi. Yang C, keterpolaan. Keterpolaan berkaitan dengan kemampuan memprediksi. Yang terakhir, yang keempat, teori beban lingkungan. Manusia mempunyai kapasitas yang terbatas dalam proses informasi. Menurut Johan, ada 4 asumsi dasar teori ini. Yang A, manusia mempunyai kapasitas terbatas dalam proses informasi.
Yang B, ketika stimulus lingkungan melebihi kapasitas, proses tidak akan dilakukan secara optimal. Yang C, ketika stimulus sedang berlangsung, dibutuhkan respon adaptif. Yang D, jumlah perhatian yang diberikan seseorang tidak konstan sepanjang waktu tetapi sesuai kebutuhan. Dari teman saya tadi, di mana saya akan membahas tentang isu-isu lingkungan kota. Yang pertama, masalah kesehatan lingkungan seperti air minum tidak memadai dan sanitasi, polusi udara dalam ruangan dan crowding yang berlebihan. Yang kedua, masalah-masalah rasional seperti polusi udara, tidak memadainya pembuangan limbah, pencemaran badan air dan hilangnya daerah hijau. Selanjutnya, dampak kegiatan perkotaan seperti gangguan ekologi dan sumber daya, depresi dan emisi bahan kimia dan gas rumah kaca. Yang terakhir, dampak beban lingkungan rasional atau global yang mungkin timbul dari kegiatan di luar batas geografis kota, tetapi akan mempengaruhi orang yang hidup di kota. Selanjutnya ada gaya hidup perkotaan. Yang pertama, cuek, menyebabkan kesepian dalam keramaian dan kurangnya peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua ada internet dan isolasi sosial, menyebabkan kurang tegur sapa antara individu dan mengalami penurunan atau bahkan sama sekali tidak mampu berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya. Yang ketiga, pola hidup konsumtif, di mana gaya hidup seseorang suka membelanjakan uangnya untuk mengkonsumsi daripada memilih untuk memproduksi atau membuat sendiri, atau bagi orang yang cukup ekstrim dikenal dengan istilah shopaholic. Ciri-ciri lingkungan perkotaan. Ciri-ciri lingkungan kota yang sehat. Yang pertama ada udara bersih, yang kedua tersedia sumber air bersih, yang ketiga banyak tanaman rindang, yang keempat tertata rapi dan bersih, yang kelima saluran air lancar, yang keenam air sungai yang bersih dan jernih, dan yang terakhir tidak ada sampah yang berserakan. Sedangkan ciri-ciri lingkungan tidak sehat, yang pertama itu air kotor, yang kedua air tercemar, tandus atau kurang tanaman, yang ketiga sampah berserakan di mana-mana, yang keempat air saluran mengenang, dan yang terakhir udara telah tercemar. Permasalahan lingkungan perkotaan. Kemacetan lalu lintas yang banyak yang disebabkan oleh kendaraan dan banyaknya asap yang berasal dari knalpot kendaraan dapat menyebabkan polusi udara. Kemudian, sampah yang berserakan di jalanan yang menyumbat aliran air menyebabkan banjir dan menjadi banjir tahunan. Bangunan yang banyak terbuat dari kaca menyebabkan pantulan matahari menjadi semakin panas. Hal ini dinamakan efek rumah kaca. Kriminalitas dan tindakan kekerasan yang tinggi. Faktor penyebab rusaknya lingkungan kota. Kepadatan penduduk dengan pemukiman padat yang tidak tertata, daerah aliran sungai yang rusak dan tercemar, kurangnya ruang terbuka hijau dan fasilitas publik, kebiasaan atau perilaku buruk warga terhadap fasilitas publik, rendahnya komitmen pro lingkungan pemerintah daerah setempat, serta ketiadaan sistem pengelolaan sampah yang modern dan layak. Simpulan, di perkotaan yang memiliki penduduk yang padat tentu akan memiliki pula masalah-masalah yang kompleks yang tak ada habisnya. Di antaranya adalah masalah kemiskinan, sampah, banjir, kemacetan lalu lintas. Kemudian masalah yang menyangkut perubahan psikologi yang terjadi di masyarakat perkotaan yang cenderung individualistis akibat beberapa hal yang mempengaruhinya. Di antaranya terlalu terbuai oleh perkembangan teknologi yang merubah pola pikir masyarakat perkotaan. Keinginan warga kota yang ingin selalu tampil lebih, ingin lebih mewah, ingin lebih mahal, ingin lebih berbeda, dan lain-lain. Jadi, agar dapat meminimalisir kesemerawatan kota, harus ada penataan kota
agar nyaman untuk dihuni oleh warganya, dengan cara merancang kembali arsitektur kota sehingga desain kota menuju ke arah sejahtera. Terima kasih.